Di tengah suasana duka akibat bencana di sejumlah wilayah Sumatera, peringatan Natal tahun ini dirayakan dengan kesederhanaan dan doa. Bagaimana pesan penguatan iman, harapan, serta semangat kemanusiaan disampaikan kepada warga terdampak. Dan kami akan berdialog dengan Pendeta Pince Situmorang yang berada di daerah bencana Batang Toru, Tapanuli Selatan. Selain itu kami juga akan terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu. Kita ke Pendeta Pince terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Pince. Selamat sore, Pak. Ibu Pince, mohon maaf. Ibu Pince, ibadah Natal sudah Ya, Pak. dilaksanakan di Tapanuli Selatan saat ini. Bagaimana Ibu melihat kondisi psikologis jamaah yang melaksanakan ibadah Natal di tengah kondisi yang luar biasa pasca banjir bandang dan longsor di Tapanuli? Ibu Pince, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Kalau saya sebagai pimpinan gereja, memang keadaan kami bersama dengan jemaat masih dalam pengungsian, Pak. Kami belum bisa kembali ke rumah karena banyak di antara jemaat kita yang sudah kehilangan rumah. Dan kalaupun rumahnya masih ada, namun lumpur tetap masih belum bisa dikeluarkan dari dalam rumah. Jadi untuk perayaan Natal ini, perayaan Natal kami sangat sederhana, Pak. Untuk bisa kami lakukan di gereja. Di gereja. Ibu Pince, di tengah keterbatasan, seperti apa semangat Natal yang coba disampaikan oleh para jamaah yang saat ini memang sedang berada dalam kondisi yang sangat kesusahan, kesulitan, dan penuh dengan keterbatasan di sana? Apa yang Ibu melihat dari wajah-wajah mereka ketika melaksanakan ibadah Natal? Kalau saya melihat dari wajah-wajah mereka memang tidak seperti wajah yang biasanya kami merayakan Natal ya sebelum bencana ini. Agak jauh beda lah, Pak. Kalaupun kita bicara tentang Natal kayaknya jauh kali dari hati mereka karena mereka langsung kepikiran gimana bernatal, baju tidak ada, sepatu, terus tinggal kita di posko, ada yang di rumah-rumah. Jadi saya wajah sedih kalau kita membicarakan Natal, Pak. Iya, Ibu Pince. Kalau Ibu melihat di Batang Toru bukan salah satu wilayah di Tapanuli yang memang menderita kerusakan akibat bencana ini cukup besar, Bu Pince. Kalau Ibu melihat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh jamaah di sana, warga terdampak di sana, dan bagaimana Ibu bisa menggambarkan situasi kondisi di wilayah Batang Toru saat ini, meskipun dengan kondisi tersebut, namun ibadah tetap dilaksanakan. Iya, Pak. Kalau yang saya lihat, kebutuhan mereka memang kalau makan minum masih ada di posko, tapi kembali tadi, Pak, itu sudah menjadi budaya. Baju, terus kemudian transportasi mereka untuk datang ke gereja dari posko juga sangat terbatas. Kalau mereka naik angkutan umum, ongkos, dan kalau mereka bawa sepeda motor nggak ada lagi, jadi serba terbatas. Jadi kalau yang mereka butuhkan sekarang, Pak, selain makan minum yang harus juga diperhatikan, mereka juga butuh alat-alat dapur seperti misalnya rumah kami udah kayak rumah baru dibangun, nggak ada isinya gitu loh, Pak. Nggak ada tikar, nggak ada bantel, nggak ada semua lah, Pak, yang namanya rumah udah Bapak tahu lah itu kan. Jadi kalaupun ada jemaat yang ingin kembali ke rumahnya udah kosong, nggak ada lagi yang bisa digunakan dalam rumah itu. Begitu kira-kira, Pak. Baik, ibadah Natal dilaksanakan di gereja dengan kondisi pasca bencana kemarin, banjir dan longsor. Apakah warga gotong royong membersihkan gereja hingga bisa digunakan sebagai tempat ibadah, dan apakah gereja juga dijadikan tempat pengungsian saat ini, Ibu Pince? Iya, Pak. Kalau untuk membersihkan gereja, saya membuat kebijakannya begini. Seminggu, 2 minggu setelah pasca banjir itu, saya bilang bersihkan dulu rumah kita masing-masing. Bagi yang punya masih bisa membersihkan rumahnya masih bisa ditempatin. Nah, sesudah itu nanti baru kita gotong royong membersihkan gereja. Nah, 2 minggu setelah pasca banjir itu, Pak, barulah kami memulai kebersihan gereja gotong royong. Juga kami dibantu oleh TNI, Brimob, dan Polri untuk membantu kami membersihkan gereja, Pak. Baik. Melaksanakan Natal di tengah situasi yang
serba kesulitan ini memang luar biasa, memiliki dampak bagi psikologis jamaah saat ini gitu. Dan bagaimana pihak dari gereja dan juga antar jemaat saling menguatkan dalam upaya menjadikan Natal ini tetap hikmat, tetap penuh harapan meskipun di tengah bencana yang serba terbatas saat ini, Bu Pince. Iya Pak, memang begitu. Kami saling menguatkan. Bila ada sesuatu yang bisa kami bagi bersama. Bila ada donasi juga kami bagi bersama. Bila ada yang sakit juga kami saling menguatkan. Jadi begitulah Pak yang bisa kami lakukan. Walaupun kami susah untuk berkumpul di gereja karena mereka ada yang kesulitan datang karena transportasi, ongkos untuk ke gereja. Jadi berapa orang yang bisa kita jumpai dalam 1 hari, dalam 2 hari, kita saling menguatkan begitu Pak. Baik, baik. Seperti apa pendampingan psikologis yang diberikan oleh gereja maupun juga mungkin akan ada relawan dari wilayah lain yang datang untuk memberikan semangat. Apakah sudah mulai terjalin hal tersebut, Pendeta Pince gitu, untuk saling menguatkan dari sisi psikologis saat ini? Kalau saya Pak, dari saya pribadi sebagai pemimpin, kalau donasi saya tidak bisa ngasih apa-apa karena rumah kami juga sama. Kalau saya dari doa, nasihat, firman Tuhan, pengharapan untuk dibangun kembali, iman yang kuat, terus semangat, harus kita bersemangat, itu yang bisa sampaikan. Nah, kalau dari luar ada memang memberikan kami misalnya donasi sembako, ada dari luar untuk membuat hati mereka bisa semangat lagi, dan juga ada beberapa yang mau membantu tapi bantuannya sampai hari ini Pak belum ada gitu. Dan nanti kami bantu gerejanya gitu Pak. Jadi kami bernatal nanti kayaknya begitulah Pak. Kalau kan nggak ada yang misalnya di gereja nggak ada musik. Jadi entah bagaimana lah 1 hari lagi tinggal besok. Apakah ada yang bisa kami pakai atau meminjam atau bagaimana? Kira-kira begitulah Pak. Kalau dalam keadaan gereja ataupun donasi dari luar. Baik. Ada harapan besar di perayaan Natal 2025 ini di tengah kondisi yang luar biasa menimpa wilayah Batang Toru dan sekitarnya di beberapa wilayah Pulau Sumatera. Kita berharap yang terbaik, Pendeta Pince, buat para jamaah dan juga para penyintas bencana yang ada di Sumatera. Dan kita berharap perayaan Natal bisa berlangsung dengan hikmat, penuh doa dan juga harapan dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Pendeta Pince sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Yang doa yang terbaik untuk rekan-rekan semua di Batang Toru. Amin.